Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi masih di kitab Yesaya. Kali ini kita ambil tema kita mengenai Immanuel. Adanya di pasal 7 ayat yang ke 10 ya. Ini kayaknya bersambung bisa sampai ke ayat 25. Tapi kita hari ini akan secara khusus memikirkan makna daripada nama Immanuel itu. Ini di sini sih nubuat ya, bahwa Tuhan akan ayat 14, Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang muda, perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini terkait dengan Raja Ahaz yang diserang oleh Raja Israel dan ada juga Raja Aram. Nah, seperti kita tahu, nubuat itu bisa terjadinya untuk saat itu, untuk kondisi saat ini, di mana nubuat itu disampaikan. Yesaya nih kasusnya Raja Ahaz ya. Kemudian karena dia suatu nubuat, dia bisa menunjuk. Khusus kasus ini Immanuel itu menunjuk kepada Yesus Kristus tentunya. Karena ada hanya 3 kali ini muncul. 3 kali istilah atau nama Immanuel ini muncul dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Ini jelas di Matius 1 ayat 23. Saya baca ini ya. Sesungguhnya nadara itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Dan di ayat 21 ini, dua-duanya hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Maksudnya mengenai kelahiran Yesus. Jadi Immanuel itu menunjuk kepada pribadi Yesus ya. Itu apanya? Yang kedua ya pengertiannya. Yang ketiga, karena Immanuel itu maknanya itu adalah Tuhan beserta kita, atau Tuhan berkemah bersama dengan kita manusia. Itu berarti dia juga menunjuk kepada bahkan langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Nanti kita akan baca Wahyu pasal 21, karena di situ ada ayat 4-nya, ini saya pakai ILT ya. Ada tertulis di situ, ini ayat 3 ya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia, dan dia akan berdiam bersama mereka. Jadi Tuhan beserta kita, atau ya, Elohim beserta manusia, dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Ini juga kebersamaan Tuhan dengan manusia, itu juga maknanya Immanuel, merupakan penggenapan nubuat itu nanti di zaman berikut, zaman langit dan bumi yang baru ya. Nah, coba dulu kita melihat dulu nama ini, apa yang terkandung dalam nama Immanuel itu ya. Setidaknya ada 2 makna yang terkandung dalam nama Immanuel. Yang pertama, ini karena dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Immanuel ini juga berbicara sifat dasar ilahi, karena di situ Tuhan beserta dengan manusia ya, sama dengan firman menjadi manusia. Yesus itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan 1 dan 14 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi 1 menyatakan firman adalah Elohim, Tuhan sendiri. Kemudian ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Elohim bukan hanya bersama, menyatu dia. Ya. Ini jadi nama Immanuel itu mengungkapkan sisi ilahi daripada pribadi Yesus yang kepadanya nubuat itu ditujukan. Jadi
dari nama Immanuel ini aja sudah kelihatan bahwa karena dia menuju kepada Kristus Yesus, itu ada sisi ya divine nature, ada sisi ilahi daripada orang ini yang namanya Immanuel. Kemudian bukan cuma itu, dari nama Immanuel ini juga terlihat juga pekerjaan mesianik, pekerjaannya sebagai Mesias. Ya. Kita tahu kalau dalam kasus Israel itu mereka salah memahami Mesias, karena konsep mereka Mesias itu hanyalah anak Daud. Ya emang betul Mesias anak Daud. Tapi kan Yesus sudah pernah koreksi pemahamannya, ditanya sama ahli Taurat orang Farisi. Menurut kamu Mesias itu anak siapa? Ya mereka menjawab anak Daud. Betul, secara jasmani memang Mesias itu keturunan Daud. Tapi dalam Mazmur, itu Mazmur 110 kalau tidak salah itu. Ya. Itu tertulis bahwa Daud menyebut Mesias itu tuannya. Ya. Itu ada Mazmurnya, nanti kita lihat ya. 110 itu kayaknya. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, katanya. Sementara Mesias itu kan duduk sebelah kanan Bapa. Daud itu menyebut Mesias itu tuannya. Maka Yesus bilang, nah kalau dia hanya anak Mesias secara jasmani, kira-kira begitu ya kalimatnya ya. Mengapa Daud menyebut itu Mesias sebagai tuannya? Nah orang Farisi nggak bisa jawab. Karena mereka berpikir hanya jasmani. Mesias itu berarti anak Daud yang secara jasmani akan mendirikan kerajaan jasmani Israel, memiliki istana jasmani, menghantam musuh-musuh jasmani, kemudian membangun bait suci jasmani dalam pengertian gedung, yang menjadi pemimpin dunia. Mesias itu juga di sini di dalam Yesaya juga jelas itu, bangsa-bangsa akan datang, ya Israel menjadi kepala dan lain-lain, bangsa-bangsa menjadi ekor dan Israel menjadi berkat dan sebagainya. Ya, itu pemahaman mereka. Tapi dari perkataan Yesus itu jelas bahwa Mesias itu lebih tinggi dari Daud. Itu pasti, karena Daud sendiri manggilnya Tuhan. Nah, apa pengertiannya lebih tinggi ini? Lebih tinggi itu artinya dimensi karya daripada Mesias ini adalah dimensi surgawi. Misalnya, bait sucinya bukan jasman, bukan gedung, bukan bangunan fisik, tapi orang. Itu kan berarti dimensinya lebih tinggi. Terus selain bait suci, musuh. Yesus enggak menghantam musuh-musuh jasmani. Musuhnya musuh rohani, iblis yang roh jahat. Ya, kita gereja itu kan berperang bukan melawan darah daging, tapi melawan roh jahat di udara. Kemudian kerajaannya. Mereka berpikir kerajaannya harus jasmani kan, seperti kerajaan Daud. Yesus bilang, aku raja, tapi pada Pilatus, kerajaanku nggak dari sini. Jadi kerajaan Yesus itu, kerajaan Mesias itu adalah surgawi, tapi memang akan ditegakkan di muka bumi ini. Tapi kerajaan itu sendiri bukan dari bumi. Ya. Nah ini, yang seperti ini tidak ditangkap oleh orang Farisi ahli Taurat ya. Jadi kita kembali lagi ke sini dulu. Pekerjaan Yesus itu, ini sekarang Immanuel itu ya, ada dua sisi ya. Pertama itu berarti dia mengungkapkan ada sisi ilahi daripada pribadi Immanuel ini. Yang kedua, pekerjaannya juga itu bersifat ilahi atau batiniah lah. Karena kerajaan surga bukan soal makan, minum, pakaian, bukan soal itu. Ya, makanya Yesus ketika didatang orang Yahudi mencari dia, ya Yesus menegur, karena waktu Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan itu, kan orang datang mencari dia lagi. Yesus bilang, sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu sudah makan itu roti dan kenyang, roti jasmani itu. Padahal roti itu cuma tanda yang menunduk kepada roti hidup yang akan kuberikan. Yesus coba menjelaskan itu, tapi nggak masuk-masuk kok. Ya. Orang pemimpinnya ya Nikodemus itu juga bersifat jasmani.
Yesus bilang, kamu kalau mau melihat kerajaan surga harus lahir kembali. Nah, terus si Nikodemus mikirnya, bagaimana orang lahir kembali? Apa masuk lagi ke perut ibunya? Ya kan dia jasmani, dia pikir. Lahir kembali itu bukan lahir jasmani begitu, tapi lahir dari atas dalam dimensi yang lebih tinggi. Itu ada roh pemberi hayat yang memberikan hayat Kristus. Itu baru dia lahir. Orang lahir itu mendapatkan hayat. Misalnya anak saya itu lahir ke dunia, kenapa dia disebut anak saya? Itu karena hayat saya dengan bantuan istri didapatkan oleh anak ini, sehingga ya dia dibilang diperanakan, atau dari saya kalau dari istri dilahirkan. Jadi lahir dari atas itu, lahir kembali itu artinya memperoleh hayat Kristus, hayat istilah Yunani zoe itu. Nah, ini yang begini-begini orang Yahudi termasuk pemimpinnya tidak ngerti. Karena pemahaman mereka jasmani. Ya, Mesias pokoknya anak Daud ya jasmani, udah kerajaannya kerajaan Israel jasmani, melawan musuh-musuh Israel jasmani. Pada zaman itu Roma ya, tentara Roma. Bait suci juga begitu sama, waktu Yesus bilang rubuhkan ini bait suci ini, dalam 3 hari aku akan bangun. Maksudnya 3 hari itu Yesus mati, bangkit. Nah, dia sebenarnya roh pemberi hayat, memberikan hayatnya kepada manusia. Itulah dia bait suci gereja. Ini orang Yahudi bisa bilang, masa sih bisa 3 hari? 46 tahun orang bangun ini katanya. Dan sama sekali ya. Ini masalah ini. Saya udah berulang-ulang juga mengatakan. Di dalam kekristenan juga masalahnya ini. Jasmani. Ya. Suksesnya juga jasmani. Ya karena denominasi itu sendiri itu udah jasmani. Kerajaan jasmani itu loh ya, denominasi itu. Saudara tahu gereja itu spiritual. Emang gereja itu orang yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi gereja itu agen yang membawa kerajaan surga mau turun ke bumi. Dari dimensi surgawi turun ke bumi. Dimensi kalau ilmuwan itu bilang ruang dan waktu. Itu gereja. Ya. Makanya gereja otoritasnya otoritas hayat, sebab dia organisme. Dia bukan organisasi gedung yang kelihatan yang atau ada nama-namanya denominasi. Itu kan pecahannya gereja setelah gereja jatuh. Karena para pemimpinnya kisah para Rasul 20 itu menarik beberapa orang murid pada dirinya, yang ini tarik sana, ini tarik ini. Dinamain juga ini, ada Presbyterian, Reform, ada Calvinis, Lutheran, macam-macam. 40.000 pecahannya itu. Kurang lebih. Itu kerajaan jasmani, itu bukan gereja. Gereja itu sesuatu yang spiritual. Dia menghadirkan, dia menjadi agen alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Dan itu bukan soal makan minum pakaian. Kerajaan sorga bukan soal itu. Namanya juga udah kerajaan sorga, kerajaan dalam dimensi sorgawi. Masa soal makan minum jasmani? Makanya Yesus bilang kalau ada orang datang kepada dia cari roti, itu enggak dapat sambutan dari Yesus itu. Bukan berarti dia enggak peduli sama roti jasmani, kebutuhan pengikut, orang yang mengikuti dia. Orang 5.000 orang itu juga enggak minta-minta roti kok sama Yesus. Yesus berpikir, ini mereka lapar nanti di tempat ini sunyi, ya udah. Harus kita kasih makan. Malah murid-muridnya ini coba mengelak tanggung jawab itu. Suruh mereka ke kampung-kampung cari makan sendiri. Yesus bilang, enggak, kamu yang harus kasih makan. Ya, itu begitu pedulinya Yesus dengan kebutuhan makan, minum, pakaian orang. Ya, tapi bukan itu misinya. Dia misinya bukan untuk menyembuhkan yang sakit dalam arti kasih makan, minum, pakaian, bukan itu. Misi Yesus menghadirkan kerajaan sorga, memanifestasikan kerajaan sorga di bumi, atau kerajaan Mesias, ya sama aja. Jadi sifatnya spiritual itulah. Ya. Pemimpin Farisi ahli Taurat, kenapa dia menolak Yesus? Salah satunya karena Yesus itu tidak bagi mereka, karena mereka pemahamannya jasmani. Mereka bilang ini Yesus bukan Mesias. Kenapa? Saya pernah sering tuh saya lihat di YouTube. Itu rabi-rabi, orang Yahudi sering tuh ngomong tuh. Dia bilang gini, kenapa kami nolak Yesus sebagai Mesias? Sampai sekarang ya, Israel sampai sekarang masih menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka bilang gini, kenapa kami tolak Yesus? Gampang aja.
katanya. Kami nggak disuruh percaya kepada Mesias, enggak. Kami bisa lihat kok dengan mata jasmani kami mana Mesias, mana bukan. Dia sebut minimal 3 katanya. Pertama, bangun bait suci. Kedua, menghantam musuh-musuh Israel yang jasmani ya. Ketiga, mengadakan perdamaian bagi dunia dalam arti Israel menjadi bangsa kepalanya itu, yang lain-lain menjadi ekor. Dan mereka pasti berpikir Mesias itu haruslah ahli ekonomi, ahli politik, ahli perang, dan sebagainya begitu. Jadi itulah sebabnya ketika Yesus bilang aku Mesias, yang ditanya sama Kayafas, apakah engkau Mesias, putra dari yang terpuji? Yesus bilang iya. Langsung itu Kayafas merobek itu, artinya ini udah hujatan. Jadi perkaranya Yesus itu ditolak ya sebagai Mesias oleh orang Yahudi karena dia bersifat spiritual. Yesus itu akan menegakkan kerajaannya yang dalam dimensi surgawi turun ke bumi. Makanya doanya doakanlah, datanglah kerajaanmu. Artinya datang dalam dimensi surgawi, turun ke dalam dimensi bumi. Jadi kita lihat dulu dari namanya ini. Jadi Yesus itu Immanuel itu divine nature, sifat dasarnya ilahi. Kemudian pekerjaannya juga bersifat ilahi atau batiniah. Christ in you. Ya. Batiniah itu. Christ in you, the hope of glory. Kemuliaannya pun yang dinantikan itu kemuliaan Tuhan. Gereja itu di dalamnya itu ada Christ in you. Gereja itu Kristus di dalam gereja. Adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Yang tidak bisa dilihat. Lain kalau denominasi itu jelas kemuliaannya lahiriah. Ya kan jelas kelihatan. Kalau misalnya dibilang pendeta besar, apa sih yang besar? Pasti yang lahiriahnya. Pengikutnya banyak, gedungnya bagus, gelar sekolahnya barangkali apa semuanya, uangnya banyak, itu kan lahiriah. Tapi itulah dia yang berlaku. Dunia kekristenan dengan dunia keagamaan di zaman Yesus, Judaisme itu sama itu prinsipnya. Gagal melihat hal yang spiritual. Ajarannya juga banyak yang dalam Kristen juga banyak yang lahiriah. Mulai dari keterangkatan jasmani ketika kita akan diangkat itu sampai kepada teologi sukses yang lahiriah itu. Enggak semua denominasi memang, tapi hampir bisa diterima dalam kekristenan. Bahwa pokoknya kalau orang ikut Yesus harus ada tandanya. Itu. Kalau tandanya nggak ada, mana? Tandanya apa? Nah itu. Pasti lahiriah ini sebutnya. Ya nggak boleh banyak masalah lah. Ya. Jangan rumah tangganya terlalu banyak masalah. Dan terlalu banyak lah pokoknya. Ya harus makmur, sehat, kaya, dan sebagainya itu. Kalau nggak ada tanda-tanda yang begitu, bagaimana kita mau bilangnya hamba Tuhan? Nah kan itu kan. Padahal Paulus ketika dia bicara untuk menyatakan dia itu sebagai rasul, sebagai pelayan Kristus, yang ditunjukinya bukan kekayaan. Emang Paulus nggak ada kekayaannya. Yang ditunjukkannya, lihat aku ini babak belur lah istilahnya. Dihajar tapi nggak mati, di ini. Itu nih, Korintus itu yang ditunjukin Paulus. Jadi beda. Ya, kemuliaan gereja mula-mula itu kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau yang sekarang denominasi ini karena pecahannya sudah menjadi kerajaan-kerajaan jasmani, ya tentu kemuliaannya lahiriah udah pasti itu. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk poin berikut. Dikatakan mengenai Immanuel ini. Yesaya 7 ayat 14. Oh, yang ini ayat 15. Ia, maksudnya Immanuel ini, akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Apa artinya dadih dan madu? Tentu kalau ini bukan makan dadih madu jasmani. Kalau dalam pengertian sekarang itu menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Immanuel ini menikmati, misal kayak Yesus itu menikmati kasih Bapa,
kemurahannya, pengenalannya, apa semuanya itu, fellowship-nya itu, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Dan karena itu dia bisa menolak yang jahat, memilih kehendak Bapa. Itu di Taman Getsemani itu pergumulan berat sekali tuh. Di situ pergumulan antara cawan dengan kehendak Bapa. Yesus sudah bergumul di situ. Ini cawan penderitaan maksudnya kan. Ini kehendak Bapa. Yesus sebagai manusia, ya ada kehendaknya, tapi dia tidak pilih itu. Kehendaknya apa sebagai manusia? Ya dia ingin, kalau mungkin ya cawan ini ya berlalu lah. Karena Yesus pun nggak suka penderitaan. Siapa yang suka penderitaan? Ya, Yesus disalib itu bukan karena dia suka menderita, tapi karena dia suka atau memilih kehendak Bapa. Nah, doa pertama belum jelas, doa kedua juga belum jelas. Nah, yang ketiga Yesus berdoa bahwa kehendak Tuhan itu Yesus diremukkan di kayu salib. Sesuai dengan Yesaya 53. Kehendak Tuhan itu adalah meremukkan dia dengan kesakitan. Demi apa ya? Demi penebusan manusia. Jadi kematian Yesus itu nomor satu, disebabkan Yesus itu memilih kehendak Bapa. Karena dia mengasihi. Dalam Ibrani bilang, I delight to do thy will. Aku suka bahkan melakukan kehendak-Mu Bapa. Kenapa dia suka? Kenapa Yesus suka melakukan kehendak Bapa? Karena dia sudah makan daging dan madu, dalam arti sudah menikmati kasih, sukacita, dan sejahtera dari Bapaknya. Ada fellowship yang indah. Baru dia bisa milih. Kita juga begitu. Bukan berarti kita punya kehendak bebas ya. Saya udah banyak bisa nulis tuh. Kita nggak punya kehendak bebas, tapi kalau kita mengalami dapat kasih karunia, dinyatakan kepada kita, engkau kukasihi. Kita menikmatilah kasih, sukacita, damai sejahtera, Kristus, sabaran, kemarahan, kebaikan, kesucian, kelemah lembutan, penguasaan. Jadi kita nikmati pengenalan akan Tuhan, kita nikmati kehadirannya. Ada fellowship yang indah antara kita. Kita makan terus, makan dia. Karena Yesus bilang, barang siapa yang makan aku, yang memperoleh hidup. Makan dengan cara, bukan berarti jasmani ya, itu makan roh, makan rohani, makan Kristus. Kalau kita terus menikmati itu hari lepas hari, baru kita bisa ada suatu kemampuan untuk memilih kehendak Tuhan. Bukan karena kita punya kehendak bebas. Enggak, dari mulai Adam dan Hawa aja di Taman Eden, dia sudah nggak punya kehendak bebas. Saya udah nulis Roma pasal 8 ayat 20. Seluruh makhluk jatuh ke dalam kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak makhluk itu, tapi karena kehendak dia yang menaklukkannya, tapi dengan pengharapan. Jadi kehendak Bapa merancang Adam dan Hawa jatuh ke dalam alam maut supaya mengalami proses agar menjadi serupa dan segambar dengan dia nanti. Ya. Jadi kita nggak ada kehendak bebas, tapi kalau kita mendapat kasih karunia untuk mengalami kasih Tuhan, menikmati kasih sukacitanya, damai sejahteranya, fellowship-nya, pengenalan, semuanya itu kita nikmati. Kalau dapat kasih karunia itu, maka kita dimampukan. Kehendak kita jadi hidup lah. Kehendaknya jadi aktif, bisa memilih. Tapi ya satu yang pilihnya, kehendak Bapa yang kita pilih, enggak adalah. Jadi jangan bilang ada kehendak bebas, Wong. Bagaimana? Dalam Taman Eden manusia udah enggak punya kehendak bebas. Setelah itu dia jatuh ke dalam alam maut. Itu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani pasal 2 kalau nggak salah ayat 14. Itu manusia udah jatuh dalam alam perbudakan. Kok bicara lagi kehendak bebas? Kadang-kadang kan ngomong keceplosan. Nah, itu tandanya nggak punya kehendak bebas. Udah gitu sering melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu tandanya. Kalau Paulus bilang, aku melakukan apa yang tidak mau yang kulakukan. Berarti bukan aku, tapi ada dosa yang memperbudak aku. Tapi dia tetap tanggung jawab, karena dalam alam maut ini ada hukum. Hukum tabur tua itu. Apa yang ditabur orang jangan dituainya. Gak peduli karena kau terpaksa kek, karena keceplosan kek, karena apa kek, ya tetap aja kau bertanggung jawab. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Ya, bukan karena manusia punya kehendak bebas, nggak ada. Jangan bicara kehendak itu omongan-omongan filsuf yang hidup dalam kegelapan.
Selangkah lagi dia nggak mengakui Tuhan itu. Filsuf-filsuf yang bilang kita manusia punya kehendak bebas. Nggak ada. Alkitab nggak bilang itu. Hanya kalau kita mengalami dipilih Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita makan madu dan dadih, makan kebaikan Tuhan terus, menikmati fellowship, maka kita dimampukan. Itu sebabnya Yesus bilang, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Kita akan merasa bebas untuk memilih kehendak Bapa. Bukan kehendak bebas dalam arti mau pilih A, mau pilih B, bukan begitu. Ya, kehendak bebas memilih kehendak Bapa, ya kan, sebenarnya. Tadinya kita nggak punya kehendak bebas, tapi begitu kita mengalami kasih karunia itu, kita jadi bisa memilih, ya dimampukan ini gitu. Memilih kehendak Bapa. Itu artinya, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memilih kehendak Bapa? Ya itulah, kita berdoalah. Kalau ya Tuhan, biarlah semoga teruslah kasih karuniamu atasku. Itu aja. Kalau Tuhan kita menikmati fellowship, ada persekutuan, ya. Terus kita pengenalan akan Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera kita nikmati terus. Di situ kita dimampukan untuk memilih. Bukan karena kita punya kehendak bebas, enggak. Kita memilih kehendak Bapa, gitu. Dimampukan. Karena kalau orang dalam alam maut nggak dapat kasih karunia misalnya lah, dia nggak bisa milih Tuhan, nggak bisa. Yesus tegas bilang, tak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakannya, nggak mengaruniakan madu dan dadih. Nggak ada orang bisa datang kepada Yesus. Kalau logikanya ya, ini kalau saya berpikir, seandainya lah manusia punya kehendak bebas, pastilah dia milih Yesus. Yesus kalau dibandingin sama yang lain kan udah jelas. Nggak usah lah. Ya, kalau orang pakai akal sehat saja udah jelas lah orang milih Yesus dia. Tapi kenapa orang nggak milih Yesus? Karena nggak punya kehendak bebas. Nggak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus. Kalau Bapa nggak ngaruniakan, nggak berikan madu, dadih dan sebagainya, baru dia bisa datang kepada Yesus. Ada satu yang saya sebelum penutup saya ambil kesimpulan ya. Gereja Laodikia, di mana dia nggak dapat madu dan dadih lah istilahnya. Saya baca dulu ya. Ini sebenarnya sih sudah sering kita baca, tapi coba dulu kita Wahyu pasal 3 ayat 20 ya. Ini ada disebut gereja Laodikia ya di kitab Wahyu pasal ini. Wahyu pasal 3 ayat 20 ya. Gereja Laodikia. Dikatakan di sini ayat 20, lihatlah aku berdiri di depan pintu, kata Yesus, dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya. Aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Itu kayak Immanuel ya. Tuhan beserta kita. Berarti ini gereja, Yesusnya ada di mana? Enggak bersama mereka. Yesusnya di luar pintu, ngetok. Ini ayat ini sudah dicomot sama penginjil nih, umumnya nih. Dipikir Yesus ngetok pintu semua orang. Enggak, ini pintu gereja. Hanya gereja Laodikia yang ini congkak nih gereja. Aku kaya, aku telah enggak kekurangan apa-apa, buta padahal istilah firman Tuhan bilang, kau buta, telanjang, miskin. Apa tandanya itu? Atau gini deh, saya menduga ini gereja Laodikia ini pasti gereja yang secara materi dia pasti banyak, kaya lah. Katakanlah besar gedungnya, barangkali pengikutnya banyak, apa semuanya kaya secara jasmani lah. Sebab dia bisa ngomong gitu. Aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Tapi secara rohani dinilai oleh Tuhan Yesus, dinilai oleh firman Tuhan. Engkau katanya melarat, miskin, buta, telanjang. Ya kan, bukan yang jelas bukan telanjang jasmani. Seandainya lah gereja ini telanjang jasmani, mesti dia tahu dong. Nggak mungkin dia bilang aku kaya, telanjang jasmani. Enggak, yang dimaksudnya, jadi kalimat ini gereja, ini dia bicara hal yang jasmani. Kesimpulannya apa? Dia bilang, aku kaya, aku telah menjadi kaya, bahkan tidak mempunyai kebutuhan apapun. Itu karena dia melihat yang jasmaninya.
Kemudian firman Tuhan melihat yang batiniahnya. Bukan begitu, engkau sebenarnya miskin, buta, telanjang, melarat. Dan efeknya itu tidak ada fellowship antara Tuhan. Tuhan tidak beserta dengan dia, nggak Immanuel ini gereja ini. Orang Yesus ada di luar pintu. Nah, ini suatu peringatan buat kita ini. Makanya jangan lihat yang jasmani, yang lahiriah, ntar jadi kayak gereja Laodikia tuh. Merasa denominasi saya hebat, besar, pengikutnya banyak, kayak punya uang, jabatan atau apa. Hati-hati. Itu kan yang jasmani, itulah yang dilihat oleh gereja Laodikia. Gereja akhir zaman lah ini kalau bisa kita bilang. Hati-hati loh, karena Tuhan tidak lihat yang jasmani, dia lihat yang batiniahnya gimana. Ya. Oke lah, kesimpulannya apa? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nubuat ini berlaku di zaman Yesaya dan diterapkan kepada Yesus, kepada gereja juga ini. Gereja Laodikia itu tidak Immanuel. Karena Tuhan nggak beserta dengan mereka itu situ. Tuhan hanya ada di luar, ngetok pintu. Ya, tapi saya percaya kita sebagai umat pilihan Tuhan saat ini, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya.